Kali ini Bang Jay akan cari tahu perumahan Puri Tinjo, tapi peta lokasi nggak ada, yang ada itu Mulumbul. Ini Mulumbul. Adanya nomor handphone, bukan nomor telepon kantor. Nah, sahabat, minggu-minggu lalu itu sempat ada gejolak dari wilayah RT yang ada di Desa Tinjo, tepatnya Kampung Teluk Kelapa, berkaitan dengan jalan yang dari dana desa hancur, baik sama air maupun sama lintasan, dan bahkan ada korban meskipun tidak parah tapi sering jatuh, lecet dan rusak kendaraannya. Baik sahabat, Bang Jay akan kasih tahu buat semuanya warga Indonesia yang udah tahu, alhamdulillah. Yang belum tahu ya ini cermati, dan juga khususnya warga Kecamatan Tinjo. Untuk membangun sebuah perumahan itu ada 7 item yang harus dipenuhi. Di antaranya izin prinsip yang dikeluarkan oleh Bapeda dan diuji oleh Bapeda dalam komisi sidang dengan DPRD, dan dihadiri oleh kades, camat atau tokoh masyarakat diundang. Yang kedua, IPT ini atau IPPT, izin perumahan tanah atau izin perubahan pemanfaatan tanah. Nah, ini dimensikan dan dikeluarkan juga oleh BPN. Itu ini penting, izin ini semua penting. Yang ketiga, izin site plan. Artinya izin site plan ini diterbitkan oleh Dinas Kimpraswil untuk pemukiman prasarana dan sarana wilayah. Ya, tugasnya mereka itu pemeriksaan susunan tanah yang atau lahan yang dijadikan lahan komersil. Yang keempat, izin PEL. Izin PEL ini berkaitan dengan banjir. Izin dikeluarkan oleh Kimpraswil terkait dengan rekom ketinggian kawasan atau titik tertingginya banjir. Itu kajian mereka. Yang kelima, izin pengeringan. Misalkan lahannya itu sawah awalnya. Nah, ini meskipun nantinya sawah udah jadi lahan ataupun makan sawah masih sawah basah, ini harus dikaji oleh Dinas Pertanian. Yang keenam, izin ketinggian bangunan. Kalau izin ketinggian bangunan ini, kalau untuk di wilayah kita, wilayah Tinjo, kayaknya nggak usah sih, karena jauh dari bandara, baik itu bandara internasional atau bandara biasa komersil, domestik ya. Yang ketujuh, IMB. IMB ini ada 2 kategori, yaitu IMB induk dan IMB pecahan. IMB induk itu ada dari awal pengajuan pengembang atau pengusaha, PT ya, perusahaan. Nah, baru dari situ nanti dipecah lagi IMB-nya, IMB pecahan itu dibagi-bagi ke konsumen yang mengajukan kredit atau memiliki kepemilikan rumah. Oke sahabat, kita akan cari tahu masalah ini. Nanti kalau gue bilang skip tengahnya, jadi gue kalau gini bawah berarti skip. Nah,
Ini sahabat kantor pemasaran Peugeot tadi lupa Peugeot. Itu Pak, itu aja yang saya tahan cuma 2 item. Satu berkaitan ini fakta, bukan bicara katanya. Keluhan terjadi di Desa Tenjo, khususnya di Kampung 28. Yang kedua tadi berkaitan dengan perizinan, karena bukan hanya saya sebagai warga negara, kebetulan secara institusional saya pemilik KTP di sini dan sebagai ketua kader partai politik PDI Perjuangan. Nah, itu Pak yang saya pertanyakan. Jadi saya rasa di negara ini tadi semua itu pakai aturan kita. Betul nggak? Nah, saya akan salah juga ketika saya tidak konfirmasi atau menanyakan ke pihak pengembang. Nah, jadi saya kuburkan kewajiban saya untuk melakukan itu. Itu Pak. Kalau misalnya nih ya, andai kalau perizinan udah, misalnya saya juga nggak tahu. Perizinan sudah dipenuhi misalnya nih. Ya. Saya nggak tahu juga udah apa belum. Ya nggak apa-apa, kabarin ke masyarakat karena masyarakat punya hak tahu. Ya. Betul nggak itu? Ya. Gitu Pak. Ini bukannya bocah lahir dari rahim ibu ya. Kan gitu ya kan? Ini sebuah badan usaha loh Pak. Nah PT-nya harus jelas, kantornya harus jelas, kan di mana-mana saya rasa itu Pak. Mohon maaf sih, betul nggak Pak? Ya makanya saya bilang kan, kalau misalnya semuanya udah clear, misalnya kalau saya lihat kan bicara nggak mau misal faktanya, kan gitu. Makanya kan saya bilang andai itu kan bisa aja bisa enggak gitu maksud saya. Nggak apa-apa. Jadi kalau saya berprinsip di negara ini kita harus berpegang pada fakta dan aturan, itu aja pendapat saya Pak, ya kan? Karena kalau memenuhi standar 7 item atau izin itu banyak sekali item yang harus dipenuhi, gitu. Nah, gitu. Sama prinsip saya, ketika seorang anak berkendara di bawah umur, meskipun dia sudah mahir menggunakan kendaraan, tapi dia tidak memiliki izin mengemudi, saya rasa akan ditindak, ya kan? Nah, kalau ini terjadi tapi proses izinnya sedang berlangsung, nah itu apakah ini adil buat rakyat atau tidak? Apalagi ini bisnis, properti, perusahaan bukan perorangan, ya kan? Sementara di negara ini bocah sekolah nggak punya SIM aja, nggak punya KTP, akan diberikan tindakan, kan gitu. Itu Pak menurut saya. Paham. Nah itu, jadi saya kesini kalau nyari kantornya ada Pak. Itu faktanya Pak. Sahabat, itu faktanya yang saya temukan. Yang ada ini kantor di perumahan. Ya, betul. Memang marketingnya di sini memang. Kantor marketing di sini semua. Itu aja yang saya lihat, karena dalam etika berusaha perizinan itu ada sebuah kantor namanya. Ya kan? Kantor kita di Jakarta Pak. Karena masalahnya di sini Pak. Ya, maksudnya kalau cabang kan gitu. Ya, boleh katakan sini cabang lah ya. Nah, cabang itu kan ada fungsi kantor induk dan kantor cabang. Ya kan, artinya ada siup induk dan siup cabang. Itu ke dalam peraturannya, ya kan? Nah itu hemat saya. Kalau saya lihat faktanya yang ada, itu nggak ada. Bukan katanya, kita lihat faktanya. Dan Bapak sendiri menyatakan bahwa inilah kantor pemasaran kami. Padahal ini sebuah rumah. Nah itu. Spanduknya belum dipasang Pak. Nggak tahu lah, jangan saya lihat faktanya. Tadi memang spanduk Pak itu baru mau dipasang kan. Gitu.
itu Pak. Ya. Mau spanduk kan bukan untuk spanduk, rumah tinggal IMB-nya kan berbeda dengan kantor. Itu yang saya mohon maaf. Iya. Kalau saya keliru Soalnya kan biasanya kan sementara gini Pak, biasanya kalau memang apa namanya kantor tuh ya memang untuk sementara, ya ini sementara gitu loh. Karena kan memang nggak mungkin kita bikin kantor di sini kan, enggak kan, unitnya kan udah ada di set plan gitu loh. itu Bapak. Jadi nanti besok kalau bocah sekolah ditilang nanti hubungin Bapak. Sementara dia belum gede, Ya, ya kan? ya. Belum memiliki KTP, nanti udah memiliki KTP diurus. Apakah bisa seperti itu? Mohon maaf. Kalau keliru saya silakan. Sahabat itu Putra Bogor, siapapun di negara ini yang menyaksikan, ini saya di sini untuk meluruskan. Saya hidup nggak mau katanya. Setiap warga negara punya hak yang sama di negara ini. Nah, ini faktanya, bukan katanya. Dan jangan coba-coba hukum itu dianalisa dengan otak sendiri, karena itu berdasarkan kajian anggota DPR RI, kan gitu, pemerintah pusat. Nah, itu ditelurkan untuk kepentingan kita sebagai rakyat. Itu sahabat. Jadi datangnya Bang Jai dua alasan tadi. Satu, bicara berkaitan dengan demonstrasi kecil atau koreksi kecil dari warga yang berkaitan dengan jalan dan diakui itu sahabat, ya kan? Itu faktanya. Yang kedua, berkaitan dengan perizinan. Kenapa? Kita sebagai warga negara punya hak untuk mempertanyakan itu, Betul. ya kan? Apalagi Bang Jai, mohon maaf sahabat, sebagai kader politik PDI Perjuangan, di mana Presiden Joko Widodo, Ketua Senator atau DPR RI, bagian dari partai kami, amanat Ibu Megawati, jadilah pejuang rakyat di negara ini, di mana pemerintahan Jokowi bagian daripada pemerintahan kami untuk diamankan kebijakannya. Itu sahabat. Bagi Bang Jai, kalian yang menyimak, kalian yang menyaksikan tadi, Pak siapa tadi Pak? Pak Indra kan itu sudah menjelaskan seperti tadi. Tinggal kalian sebagai masyarakat yang menyimak, dan juga pemerintah jangan tinggal diam. Jangan anak sekolah bawa motor ditilang. Jangan orang mau bikin penerima dana bantuan aja mesti dibejek kartu keluarga dan sebagainya. Kita belajar adil, tidak ada hukum tumpul di negara ini ke atas, semua sama. Pemerintahan Republik Indonesia khususnya pemerintahan sekarang di era Pak Jokowi, dari kader kami, dari Partai PDI Perjuangan, ini kami bicara apa adanya. Saya tidak intervensi apapun, saya menanyakan kan gitu. Itu hak mereka, karena kembalikan ke masyarakat yang menilai, pihak pemerintah yang menilai. Itu Intinya nanti kita sampaikan ke atas, ya nanti apa yang jadi keluarga nanti kita sampaikan Pak. Oke sahabat itu Putra Bogor, kali itu bincang-bincang Bang Jai dengan kepala marketing, anggaplah dia di sini, karena kantornya ini juga rumah ya. Kantornya nih rumah, kita nggak ada tutup-tutupin, ini faktanya kan gitu. Ini faktanya, kantornya rumah dan juga nggak ada fasilitas lain, ini faktanya di sini sahabat. Oke sahabat itu Putra Bogor, Bang Jai rasa cukup. Nah sampai di sini jangan lupa like dan subscribe. Siapapun pemerintahan yang punya kebijakan baik IMB, pertanahan dan semuanya, kembalikan sama para pemimpin, layani rakyat biar semua tidak ada perbedaan antara kecil besar, semua haknya sama, pengusaha rakyat sama, jangan dibedakan. Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Pak.